Biasanya begini kalau dalam hadirat Tuhan mudah cengeng. Saya nangis karena terharu ya. Sorry ya. Oke. Saya ingin sekali dedikasikan sesi ini, IG Live ini untuk Anda yang sedang bergumul dengan pekerjaan Anda. Setiap keluarga rumah tangga kan punya mata pencarian. Masing-masing pasti bergumul dengan sesuatu. Ekonomi kuat, ekonomi lemah, semua ada bagiannya. Tapi Tuhan itu setia kepada umatnya. Saya ajak kita melihat satu firman ya, dari sini kita ada rema. Ambil catatan juga ya, jangan lupa seperti biasanya. Lukas pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagi Anda sudah mengikuti ini berkali-kali, IG Live ini, saya harap Anda sudah diberkati, dan juga bisa ajak teman-teman lain supaya mereka juga mengalami kebangunan rohani ya. Ya, kita renungkan firman sama-sama. Ini firman untuk kita. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Pada dasarnya semua kita itu tanpa firman kering rohani. Seluruh dunia itu haus dan lapar akan kebenaran. Cuman ada yang sudah ready, ada yang masih angkuh hati. Manusia tidak bisa hidup jauh dari firman sih. Kita semua butuh makanan rohani. Berbahagialah hari ini semua kita yang bisa mendengarkan firman Allah. Dan saya juga bahagia, juga bisa memberitakan dan mengajarkannya. Ya. Dan Yesus itu dinanti-nantikan oleh kerumunan orang banyak demi firman Allah. Tapi Tuhan Yesus itu bukan cuman tidak hanya peduli dengan kerohanian. Tuhan itu juga mau isi perut mereka. Tuhan itu juga memberikan mata pencarian. Tuhan juga menolong pergumulan duniawi mereka. Kalau Yesus hanya peduli dengan perkara rohani, dia nggak usah datang menjelma sebagai manusia dan jadi jasmani. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan rohnya, itu tubuhnya disalib di atas sana, badannya. Berarti Tuhan itu sangat care sama kita sampai our physical needs. Yesus ajari berdoa aja, doa Bapa kami, beri kami rezeki kami hari ini. Di Yesaya 53 tentang penyalipannya kan dikatakan dosa kita ya, pemberontakan kita, oleh pemberontakan kita dia disalibkan. Tapi oleh bilur-bilurnya kita sembuh karena penyakit kita juga dipikulnya. Jadi Tuhan itu peduli sekalipun sementara lah ya, orang namanya sakit lalu sembuh, dia toh akan mati lagi. Tapi ternyata Yesus peduli ya, dia sembuhkan orang kusta, Lazarus mati dibangkitkan, mati lagi, Lazarus sekarang nggak ada, cuma tinggal cerita. And yet he still gave them the miracles they awaited. Dia tetap memberikan pada mereka mujizat yang mereka harapkan dan butuhkan. Jadi saya mau meneruskan, saya tidak bisa membuat mujizat, hanya Tuhan. Tapi saya bisa menjadi ininya, corongnya, menjadi loudspeakernya, memberitahu bahwa Tuhan mau. God wants to give you your miracles today. Entah gimana caranya, saya hanya taat saja dan setia memberitakan firman Allah. Tuhan akan menggenapi janjinya. He wants to give you the miracles you need. No matter how silly, no matter how regardless how insignificant. Setidak signifikan apapun juga, sesili apapun, sekonyol apapun permintaan kita, mungkin Tuhan tetap akan memberikan selama itu hal-hal yang tidak melanggar firman Allah. Ya, jadi saya mau beritahu kepada Anda sisi lain, sisi dari Tuhan Yesus yang akan menjawab kebutuhan Anda. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Jadi cerita mujizat ini dimulai dengan ada dua perahu yang nganggur di tepi pantai. Dua perahu nganggur, katakan dua perahu nganggur. Dua perahu yang lagi menganggur nih. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mau tahu ceritanya kenapa? Nelayan-nelayan itu turun dan membasuh jalannya. Karena mereka semalam-malaman tidak nangkap ikan. Makanya perahunya nganggur, nggak satu, dua lagi. Mungkin itu best describe, betul-betul bisa menjelaskan dengan perfectly, dengan sempurna kondisi banyak orang sekarang di dunia. Banyak pengangguran. Yang nganggur bukan cuma karyawan. Bos-bos juga banyak yang tutup.
bisnisnya. Coba bayangkan. Banyak perahu-perahu yang didaratkan, diparkirkan. Ya kan? Nah, tapi ini firman Tuhan. Kalau kita lihat donat, jangan lihat lubangnya, lihat donatnya. Waktu di situ saya lihat ada nelayan-nelayannya tuh turun dan sedang membasuh jalannya, atau dengan kata lain, mereka memperbaiki dan memperkuat jalannya. Saya dapat satu pesan, that downtime is prep time. Yes, downtime is preparation time. Waktu kita lagi down, bisnis lagi down, itulah waktu persiapan ilahi. Tangkap itu dulu di dalam hati. Downtime is preparation, prep time. Masa down adalah masa persiapan. Waktu itulah mereka perbaiki jalannya. Mereka kuatkan, lihat yang mana ada lubangnya. Yang longgar, dia kencangkan. Tanpa mereka sadari, nanti saya kasih bocoran di ayat-ayat berikutnya. Yang dipakai sama Tuhan adalah jala yang sama. Jala yang mereka perbaiki itu yang dipilih. So here is God's word. Masa-masa down sekarang ini, suatu hari akan berguna bagimu dan bagiku. Di saat-saat seperti ini sekarang itu, ada banyak investasi ilahi yang belum kita lihat faedahnya sekarang. Karena itu jangan mengeluh. Berimanlah in your suffering, berimanlah dalam penderitaan. Miliki pengharapan dalam kesengsaraan. Dalam kesesakan, tetaplah berdoa dan beriman. Sebab suatu hari nanti, waktu-waktu menganggurmu ini atau waktu-waktu down Anda ini akan dipakai Tuhan untuk sesuatu. Entah untuk buka bisnis yang baru, atau revive, membangkitkan bisnis yang lama, atau sebagai kesaksian imanmu suatu hari bagaimana engkau tabah. Atau menjadi ilmu pengetahuan buat keturunanmu bagaimana untuk menghadapi hal-hal seperti ini suatu hari nanti. Yang pasti ya, orang yang tidak mengeluh, yang menyadari pesan Tuhan ini bahwa downtime is prep time, dia akan berbuah pada musimnya. Musim nganggur pun berbuah. Karena ini musim sekarang ini tidak dapat dirasakan sekarang faedahnya. Tapi saya bernubuat, suatu hari jalamu ini akan berguna. Waktu mereka perbaiki jala itu mereka nggak ngerti, nggak dapat ikan. Tapi ternyata sebentar lagi jala yang sama dipilih oleh Tuhan. Kita lihat lagi lanjut ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. In Jesus' name, dalam nama Yesus, saya berdoa agar sejak IG Live saat teduh bersama, Yesus akan naik ke perahumu, saudara-saudara. Yesus akan naik ke atas perahu keluarga Anda. Yesus akan naik ke atas perahu studi Anda, bagi Anda yang sekarang harus break dulu untuk kuliah atau untuk sekolah. Anda jangan give up, menyerahkan cita-cita. Yesus akan naik ke sana. Akan terjadi percepatan kemudian hari. Dan saya berdoa supaya Yesus akan naik perahu pekerjaan Anda, toko Anda, pabrik Anda, bisnis Anda, karir Anda. Yesus akan naik ke sana. Tujuan kita berdoa hari ini apa? Mengundang Yesus, bukan? Bukan supaya kita terima Tuhan masuk sorga, kita sudah jadi anaknya. Tapi supaya kita mengundang Yesus di mana kita sedang bergumul. Di area pergumulan kita, undanglah Tuhan di dalamnya. Ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Coba katakan sedikit jauh dari pantai. Ya, sedikit jauh dari pantai. Itu loh, Getsemani pada waktu mereka mau sembahyang, dikatakan di Alkitab, Yesus itu meninggalkan murid-muridnya sejauh lemparan batu. Jadi coba ya, kalau Anda bayangkan, Anda ambil batu, nggak usah yang terlalu besar, terlalu berat, ya yang bisa digenggam dengan tangan, ya atau setengah telapak tangan kita lempar keras-keras. Namanya orang pria dewasa kan kuat, selemparan jauh. Itu Yesus menjauhi kalayak ramai, nggak banyak-banyak sih, cuma ada 11 murid minus Yudas kan. Dia pergi ke sana, ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus sejauh lemparan batu. Berarti keintiman dengan Bapa itu harus disengaja. Anda IG Live sekarang saat teduh kan juga Anda harus sisihkan waktu. Saat ini Anda mau di depan laptopnya, gadgetnya, atau dikonekkan ke televisinya dengan keluarga atau sendirian. Harus disengaja, bukan? Mencari wajah Tuhan. Sedikit jauh dari pantai, mereka mendayung perahu.
Memang harus purposely. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Saya kasih 3 poin sederhana dulu, Anda bisa catat. Ada 3 hal yang terjadi saat kita intim dengan Tuhan. Ketika keintiman itu disengaja, dipilih tempat dan waktu, bahkan menjauh dari keramaian, supaya bisa punya waktu konsentrasi dengan Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi. 1, nanti kita akan lihat di story-nya juga, itu peneguhannya di ilustrasi cerita ini. Tapi yang pertama, kita akan mendengar suaranya lebih jernih. Kedua, kita akan mengalami penyertaannya lebih nyata. Ketiga, kita akan menemukan panggilan kita yang paling mulia. Saya ulang, 3 hal yang akan terjadi saat seseorang intim dengan Tuhan secara disengaja. Sebab orang mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kata Ibrani, barang siapa mencari Allah, berdoa kepadanya, percaya bahwa dia ada, tidak akan dia itu investasi tidak kembali. 1, dia akan mendengar suara Tuhan lebih jernih. 2, dia akan mengalami penyertaan Tuhan lebih nyata. 3, dia akan menemukan panggilannya yang mulia, yang paling mulia. Kita lihat sekarang di ayat berikutnya. Setelah selesai berbicara, ini Yesus ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu dia. Disuruh sedikit jauh dari pantai, kali ini lebih jelas lagi. Disuruh ke tempat yang dalam. Jangan tanggung. Udah saat teduh gini, sisihkan hampir sejam. Janganlah kita itu menoleh ke kiri kanan. Konsentrasi, fokus sama Tuhan Yesus. Kalau udah masuk hadirat Tuhan, kalau kita sudah masuk ke hadirat Allah, berlarilah. Jangan bersantai ria. Kejarlah, sekalipun Tuhan tidak kemana-mana. Ya, ke tempat yang dalam. Lalu lihat ayat berikutnya. Kata berikutnya, bertolaklah ia ke tempat yang dalam Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini perintah Tuhan kepada Simon. Hei, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan pilih jala yang mereka perbaiki tadi. The time will come, very soon. Berapa bulan, atau berapa minggu bahkan, atau berapa tahun lagi. Tuhan akan berkata, kamu ingat waktu kamu nganggur? Kamu ingat pada waktu masa-masa bisnismu down? Kamu ingat pada waktu kamu dirumahkan? Do you remember that? Tebarkan itu sekarang. Your greatest test will be your greatest testimony. Ujianmu terbesar akan menjadi kesaksianmu terbesar. Pasti ada sesuatu. Saya itu curiga yang indah sama Tuhan. Bahwa semua ini diizinkan. Pasti ada gunanya. Kadang-kadang gunanya itu bisa material, kadang-kadang gunanya bisa rohaniah. Tapi yang pasti ada nilai kekal di balik semua. Ya, tapi ingat ya, Tuhan kita juga peduli fisik. Jadi bukan cuma sorga-sorga. Pasti ada sesuatu nilai kembalinya itu ada. Nggak mungkinlah selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tebarkan jalamu itu. Nah, di ayat 4 ini juga sesuatu yang interesting untuk kita perhatikan adalah setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Ada 2 kata di sini, berbicara dan berkata. Setelah Yesus selesai berbicara, Yesus berkata. Apa bedanya? Kalau kita dengar khotbah contohnya itu, kita seperti mendengar Tuhan berbicara. Tapi sampai ke telinga kita, jatuh ke hati itu, setiap orang akan dapat yang beda-beda. Disitulah masuk ke areal Tuhan berkata. Kalau kita baca Alkitab Alkitab kita sama sih. Lembaga Alkitab yang sama yang mencetaknya. Saya buka di Lukas 5 ini, Anda punya Lukas 5 juga sama. Sama-sama kita mendengarkan Yesus berbicara. Alkitab bersabda. Tapi waktu kita baca dengan mata kita, itu sampai ke hati jatuhnya. Dan menjadi kuasa dalam kehidupan masing-masing. Itu beda-beda. Sebab Tuhan bisa bicara sama, tapi berkata beda-beda ke setiap individu. Bukan artinya yang berbeda, aplikasinya sendiri-sendiri. Don't stop at hearing God's word, but listen to His voice. Jangan berhenti sampai mendengarkan suara Allah. Jangan berhenti sampai mendengar saja. Mendengar firman-Nya. Tapi teruskan dari mendengar firman, timbul iman timbul dari pendengaran firman. Sampai kita mendengarkan suaranya. Dari mendengar firman, lanjut sampai mendengarkan suara. Powerful sekali, itu sudah masuk ke eranya Roh Kudus. Ya, kita lihat sekarang ayat 5. Simon
menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebenarnya Simon Petrus ini diuji sama Tuhan Yesus kejadian ini. Karena Tuhan Yesus itu kan anak tukang kayu. Simon ini kan anak nelayan. Papanya juga nelayan. Semua sudah keluarga nelayan. Tinggalnya di Galilea, di kampung nelayan. Ini orang sudah lahir langsung bisa berenang itulah di lautan. Tapi itu juga jadi masalahnya. Pengalaman Anda itu bisa jadi the biggest blockage. Pengalaman kita itu bisa menjadi rintangan terbesar kita, bukan setan. Karena itu kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, tidak boleh kita bersandar pada pengalaman dan pengertian sendiri. Kalau Petrus hampir aja nggak lulus. Karena dia berkata gini, Tuhan kan suruh dia tebarkan jala ke tempat dalam. Dia berkata, ngapain? Sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak tangkap apa-apa. Hampir-hampir dia izinkan pengalaman dan traumanya semalaman tidak menangkap apa-apa menghalangi dia untuk melangkah dengan iman ketika Tuhan suruh dia bertindak. Hampir-hampir Petrus menggagalkan victory atau kemenangannya sendiri. Tapi untungnya Petrus nurut sama Tuhan Yesus. Dia tidak izinkan itu. Dia mungkin mulai di sini brainstorming dia. Dia berkata, kenapa di depanku ini Tuhan yang maha tahu, maha kuasa. Dia adalah guru yang selama ini aku beserta. Lihat dia mengutuk pohon ara. Melihat dia menghardik badai, angin taufan, lautan pun tunduk kepadanya. Dia mungkin berkata kepada dirinya, Petrus, mungkin dalam hatinya dia berbicara begini, masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Bahkan masa kini juga tidak harus menentukan hari esok. Apa yang kulihat sekarang, realita. Tapi realita ini bisa berubah. Apa yang kulihat sekarang, kenyataan. Tapi ini tidak harus menjadi penjara iman. Tidak harus saya berhenti di sini. Inilah kuburan. Apa yang kulihat sekarang, tidak tentu itu yang akan terjadi nanti. Kalau aku percaya kepada perkataan Tuhan. Makanya dia berani berkata, baik Tuhan, aku akan melakukannya. Karena engkau memerintahkannya. Dia taruh Tuhan di atas pengalaman. Dia taruh firman Tuhan di atas trauma. Ya. Dan dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia melangkah. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Untung tadi sudah diperbaiki, kalau enggak koyak beneran. Mulai koyak itu belum koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, help, SOS. Kebanyakan ikan nih. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Dimulai dengan 2 perahu nganggur, satu saja si perahu Simon yang mulai berlayar sampai ke tengah-tengah atau kedalaman. Lalu setelah itu hampir koyak jalannya, begitu banyak ikan, Simon panggil perahu-perahu yang lain. Semua yang nganggur pada berdatangan. Dengan kata lain, inilah nubuatan. The time will come, waktunya akan tiba. Ketika Tuhan nyatakan kekuatannya dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan, Anda dan saya akan menyadari rencana Tuhan dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita itu terlalu besar untuk kita nikmati sendiri, terlalu hebat untuk kita isi sendiri. Panggilan pemilihan Allah atas kehidupan kita dan rencananya itu saking gedenya, tidak bisa digenapi in our own lifetime. Di masa hidup kita saja, atau exclusively secara pribadi, Tuhan genapi hanya di dalam diri kita masing-masing. Lihat ya, rencana Tuhan sekarang, rencana Tuhan tidak bisa diukur dengan apa yang terjadi hari ini. Rencana Tuhan itu hanya bisa diukur dengan janji Allah yang setia. Imani dan terima seperti Abraham, belum melihat keturunan, sudah percaya dia bapak bangsa-bangsa. Demikian pula dalam pekerjaan. Jangan lihat sepinya sekarang, tutupnya sekarang, dan itu memukul hatimu. Percayalah dengan iman, bahwa segera Tuhan akan lakukan ini. Tuhan akan menunjukkan kebesarannya, sampai-sampai Anda harus memanggil orang lain untuk terlibat. Anda butuh struktur, Anda butuh tim, dan seharusnya keturunan Anda yang harus turut menggenapi panggilan Allah atas kehidupanmu seorang diri. Saking besarnya, orang lain punya perahu semuanya terpakai. Semua terisi, semua jala terpilih. God can call you so gloriously that other people will be called because of you. Allah akan memanggilmu, memberkati tokomu, memberkati bisnismu, sedemikian rupa, sampai memberi 5.000 orang makan. Orang lain pun semua terciprat berkat. Semua kena pilihan Tuhan. Gara-gara perjanjian Tuhan dengan keluargamu.
gara-gara Tuhan menyertai seorang Abraham, ada banyak orang di sekeliling-kelilingnya, kiri kanan semuanya, yang juga turut terpanggil oleh Tuhan. Gara-gara Musa mau dipakai sebagai pembebas Israel, Harun terseret sekalian, ikut terbawa-bawa dalam pemilihan Allah. Perahu lain akan super terima kasih dengan kehidupan Anda yang tetap taat di masa-masa susah. Sebab harinya akan tiba, Anda akan menangkap ikan bukan cuma 1, 2, 153. Ikan besar semuanya, yang artinya 153 itu, I am God. God will show you that He is God. Kita lompat aja. Kita lihat ayat 9 sampai ayat 11, sudah tinggal 3 ayat. Ayat 8, sorry. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Gimana toh Petrus ini? Dia semalam-malaman gak dapat ikan, sekali dapat, Tuhan diusir, pergilah. Bukan dia kurang, tapi dia merasa gak layak. Lihat ya, pergumulan dia ekonomi. Tapi ketika Tuhan jawab, yang dia inginkan bukan money. Anda bisa nangkap ini. Ini harus menjadi hati para pengusaha ketika bergumul dengan pekerjaan mereka. Atau orang-orang yang, atau karir Anda. Ujungnya bukan tentang karirmu. Ketika sungguh-sungguh Tuhan menjawab dia dengan mujizat, dia tersungkur di depan Yesus. Sebagian besar kita mungkin tidak tersungkur, cepat-cepat lari ke pasar ikan, pumpung belum tutup. Harinya belum petang, masih sore-sore siang. Cepat bawa ke sana, masih ada banyak pembeli, pelanggan. Itu ikan kan besar-besar. Itu mahal-mahal. Harusnya dia cepat-cepat. Tapi Petrus taruh semuanya. Dia nggak peduli. Yes, I receive. Aku menerima financial miracle. Tapi dia menangis dan tersungkur di kaki Yesus dan berkata, pergilah dari aku Tuhan, aku nggak layak. Loh, kamu tadi bergumul secara ekonomi, aku beri mujizat keuangan. Ketika sudah dapat duitnya, kok malah ditinggalkan dan berlari tersungkur di depan Tuhan dan berkata, Tuhan, thank you untuk penyertaan. Ini bukan panggilanku yang paling mulia. Engkaulah panggilanku yang paling mulia. Dia mendengar suara Tuhan, bertolaklah ke tengah. Dia mengalami penyertaan Allah ajaib, menangkap ikan segitu semalam-malaman, tidak nangkep dengan pengalamannya. Ujungnya dia berkata, Lord, this is not my calling. You are. Engkaulah panggilanku. Lalu apa yang terjadi? Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjadi menjala, kau akan menjala manusia. Tuhan kasih dia visi jiwa-jiwa. Ternyata visinya bukan harta dunia. Padahal di dasarnya sudah bergelimpangan, itu cash semuanya, ikan segitu banyaknya. Tapi dia berkata, Lord, aku tidak selera. Itu hanya mengelola. Inilah visi yang mulia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, ayat 11, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Saya tidak ajari Anda untuk jadi pendeta. Bukan begitu maksud saya. Saya bicara tentang full heart sama Tuhan Yesus. Jadi kalau full heart itu nggak peduli musiman. Dia tinggalkan segala sesuatu sesudah mereka menghela perahu ke darat. Lalu mengikut Yesus. Itu dia. Ingat, ketika intim dengan Tuhan, 3 hal akan terjadi. Mendengar suara Tuhan lebih jernih, mengalami penyertaannya secara nyata, dan akhirnya menemukan visi dan panggilan kita yang lebih mulia atau yang paling mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak doa dulu sambil Redo siapkan satu lagu. Ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap student dulu. Siswa dan mahasiswa, hamba berdoa supaya cita-cita mereka justru menjadi-jadi di masa-masa lembah. Hamba berdoa justru ditempa lewat kondisi seperti ini, justru mereka lolos api. Lulus maksudnya. Sebelum wisuda suatu hari mereka wisuda iman dulu. Dalam nama Yesus, aku berdoa jadikan orang-orang tangguh dari season ini. Anak-anak muda sekarang yang nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, akan menjadi profesional-profesional yang sudah tidak bisa dipatahkan oleh dunia. Hamba berdoa bangkitkan visi-visi yang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang baik itu profesional kerja di perusahaan orang lain, karyawan, ataupun terutama pebisnis-pebisnis dan business owner yang sekarang pusing tujuh keliling. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pilih jalan mereka Tuhan. Pilih jalan mereka di dalam nama Yesus. Beri mereka hikmat. Sekarang apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka perkuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, service, hubungan, semuanya ini akan dikokohkan. Dan Tuhan,
Ingatkan kami semua bahwa bisnis itu selalu dibangun di atas dasar family. Selama ini adalah family yang berantakan padahal bisnisnya luar biasa. Sekarang waktunya mengejar ketinggalan. Selama ini hanyalah mengejar harta. Sekarang mulai membangun keharmonisan supaya nanti ini bisa diwariskan. Bukan cuma sukses sendiri. Kalau keluarganya hancur-hancuran, sekarang waktunya Tuhan Yesus mereka mengejar ketinggalan. Nanti pada waktunya semua yang dicuri oleh belalang pelahap akan dikembalikan 7 kali ganda. Di dalam nama Yesus.